Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu di tanggal 15 Juni 2025. Kita angkat pujian penyembahan lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Jari yang baik ini, dengan lagu Ingat akan nama Dia. Ingat akan nama Dia. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau beri. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bahwa Tuhan nama Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, indahlah namamu Tuhan di dalam hidup kami, terukirlah selalu. Dan pada hari yang baik ini Tuhan, kami akan datang memuji memuliakan namamu Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di dalam hadirat-Mu. Kami mulai pujian penyembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut pujian penyembahan dengan lagu Tak Terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas
Allah, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di siang hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini. Berbicara Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami pengertian, memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan hari ini buat kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, sukacita buat kita di hari Minggu yang luar biasa ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang 11 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan, disimak. Judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Judulnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, dan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu jangan sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Salam, puji Tuhan. Luar biasa renungan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Judul firman hari ini yaitu tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi Bapak Ibu, Timotius itu termasuk yang dipercayakan atau yang ditunjuk atau yang dipilih Tuhan di zaman itu. Dia masih muda, dia masih usianya belum tua, tetapi Tuhan berpesan kepadanya memberitakan, mengajarkan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar luar biasa, yaitu Injil keselamatan. Jadi pada saat zaman itu banyak orang-orang Farisi yang taat, yang orang Israel, pemuka-pemuka agama yang mengikuti hukum Musa, menjadi tolak ukur Timotius untuk mengajarkan apa yang menjadi pengajaran Yesus Kristus. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu. Di zaman itu banyak orang-orang Israel juga yang mendua hatinya, yang menyembah berhala, raja-raja Baal, patung. Tetapi firman Tuhan, Injil ini adalah hidup untuk kehidupan yang kekal. Tetapi Timotius
tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, mengabarkan berita tentang keselamatan, mengabarkan Injil di tempat dia berpijak. Yang dia hadapi yaitu pemuka agama, orang-orang Farisi. Makanya firman Tuhan mengatakan, kamu jangan gentar, sekalipun kamu muda, tapi tunjukkanlah dengan perilakumu yang benar, perilakumu yang baik. Itu pesan Tuhan kepada Timotius. Dan yang terakhir, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Artinya, ketika kita mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan dari mulut kita, tentu secara tidak langsung kita harus menjadi contoh teladan. Karena apa? Karena mereka yang mendengar itu akan melihat pribadi kita, Bapak Ibu. Dia akan melihat perilaku kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah sejalan dengan apa yang diucapkan? Apakah seturut, segambar dengan apa yang dia sampaikan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Setiap manusia memiliki karunia, tetapi Timotius, Tuhan memberikan karunia untuk memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Timotius harus melihat dirinya, harus memperhatikan dirinya, menguji dirinya, supaya sesuai dengan apa yang dia sampaikan atau apa yang dia ajarkan. Bagi orang-orang yang mendengarnya akan melihat pribadinya Timotius. Setiap kita Tuhan berikan kasih karunia, talenta masing-masing. Pergunakanlah karunia itu untuk hal-hal yang baik. Jangan salah gunakan, manfaatkan itu. Karena tidak semuanya manusia memiliki karunia yang lebih besar, lebih banyak daripada yang lain. Seperti saat ini Timotius memiliki karunia pengajaran, memberitakan. Dan apa yang menjadi karunia dia harus dia berikan contoh dalam pribadi. Dia kasih lihat kepribadiannya, hidupnya, sikapnya sehari-hari, supaya apa orang-orang yang melihat sejalan dengan yang menjadi ajaran dia. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan yang menarik yaitu jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Bayangkan Ibu, Bapak, setiap kita memiliki karunia. Tuhan mengingatkan kita, jangan lalai. Artinya jangan salah gunakan. Karunia kita jangan salah gunakan. Karena karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Ketika kita menyalahgunakan, tentu akan mendapatkan ganjarannya dari Tuhan. Dan ayat yang kedua, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya, ketika kita lebih muda daripada orang yang lebih tua, tetapi karena Tuhan memberikan karunia kepada kita, karunia pengajaran, karunia memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, jangan kau merasa dikucilkan, jangan kau merasa rendah, tetapi tetaplah berjalan, lakukan dengan segenap hatimu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Karena kekuatan Tuhan akan mengiringi kita melalui Roh Kudus yang akan menemani kita sampai janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius di sini menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan itu kepada banyak orang yang lingkungannya zaman itu adalah orang-orang yang beribadah dengan penyembah-penyembah berhala.
Beda dengan zaman sekarang. Beda. Luar biasa beda. Keadaannya pun juga berbeda. Tapi bukan soal zaman yang penting, tapi bagaimana kita memahami konsep-konsep firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana menjalankan firman Tuhan itu dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting. Firman Tuhan mengatakan jangan kau lalai mempergunakan karunia. Ingat, setiap kita memiliki karunia yang masing-masing berbeda daripada Tuhan. Tuhan ingatkan kita jangan lalai, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk sebuah kejahatan, karunia yang Tuhan berikan. Karena kita akan mendapatkan ganjarannya seturut dengan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu dari pengajaran Timotius, sekalipun dia muda, tetapi dia harus semangat memberitakan firman Tuhan. Dia harus tegar dan harus menjadi contoh teladan bagi mereka yang mendengar firman dari yang dia sampaikan. Ya Tuhan tunjuk dia, Tuhan memberikan dia karunia pengajaran, biarlah seperti apa yang Tuhan berikan kepada kami mampu melakukannya, melaksanakannya, dan tidak mempergunakan karunia itu dengan tidak baik, karena kami tahu ganjarannya yaitu maut, dosa. Tuhan ajar kami selalu Tuhan setiap hari kami. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hidup pikiran kami, dalam pribadi kami, supaya kami benar-benar berjalan di hadapan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tutup dengan pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah di penghujung ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati kami Bapa. Itulah permohonan kami. Bantu kami Tuhan di setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi.
baik dari keadaan tetangga, kehidupan sehari-hari, kehidupan sekolah, kehidupan organisasi, kehidupan pekerjaan apapun itu Tuhan di lingkungan kami. Selalu banyak persoalan dan tantangan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami. Tuhan buka jalan, beri kami kemudahan, mampukan kami, beri kami kesabaran, kekuatan Tuhan. Supaya kami tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kami juga berharap Tuhan dalam rencana-rencana kami apapun itu Tuhan, biarlah doa kami terdengar dan Tuhan mau memberikan kami jawaban yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak kami itu sudah pastilah Tuhan yang memberkati. Dan yang terbaik bagimu Tuhan, pasti itu terbaik buat kami. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang ujian SD, SMP, bahkan sampai mahasiswa sekalipun di hari ini, di hari Minggu ini. Mahasiswa UT sedang belajar untuk mencapai ujian Tuhan, kelulusan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, supaya mendapatkan nilai yang terbaik, supaya lulus. Kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami, saudara-saudara kami, supaya kami hidup saling tolong menolong, tidak saling menyakiti Tuhan. Biarlah semuanya kejahatan, campur tangan iblis, kami tolak, kami lawan dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Terimalah Tuhan pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, bagikan supaya banyak saudara-saudara kita menonton channel YouTube ini bersama-sama kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.